Juga hadis baginda Rasul. Kenapa saya mulai dengan baginda Rasulullah? Karena kita umat Islam ketika ingin memulai sesuatu hal, usahakan ada yang berkaitan dengan Islam. Usahakan ada yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau ada kaitannya dengan Rasulullah, itu biasanya ada keberkahan. Berkah itu gimana? Berkah itu yang pertama adalah ziyadatul khair, bertambahnya amal-amal kebaikan dalam pribadinya. Yang kedua, dia bisa memperluas amal ibadahnya, semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita ambil yang pertama. Nah, maka kata Rasulullah, akan datang kepada manusia suatu masa yang mana tidak bermanfaat di masa itu kecuali emas dan perak. Ini kata Rasulullah. Dirham itu, Bu, emas, Bu. Jadi dirham, ya, kalau saya boleh contohkan di sini. Nah, ini ada ininya. Ada kita bawa dirham contoh. Nah, Ibu ada yang suka ke pegadaian nggak? Ada yang suka gadai nggak? Nggak. Ada ya? Nah, kalau ada yang suka gadai, itu salah satu bukti emas itu asli adalah salah satunya ditaruh di pegadaian. Pegadaian mau nerima apa enggak? Salah satunya gitu. Nah, saya kemarin beli emas yang setengah dinar ini dari PG Gold ya, ini kantornya di Fatmawati. Ya, tahu Fatmawati, Bu? ITC-nya, nah depannya di rukonya di situ ada. Di Bandung juga ada. Nah, ini kalau misalkan kita perhatikan ada 1 dinar, ini nilainya sama dengan 4,25 gram. Kata Rasulullah 1 dinar ini sampai kapanpun dia akan mampu beli kambing. Betul nggak, Bu? Di zaman Rasul 1 dinar ini seharga 1 ekor kambing. Sampai sekarang kambingnya harganya naik, dinarnya ikut naik apa tidak? Ikut naik apa tidak? Sekarang kalau 1 dinar ditukar sama 1 kambing, sekarang dapat apa enggak? Dapat apa enggak? Ini 1 dinar 4,25 gram. Kalau diuangkan kurang lebih 4 juta lebih. Dapat nggak kira-kira? Dapat. Nah, Rasul nggak pernah bohong. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu kejadian. Nah, ada juga yang setengah dinar. Ada? Yang setengah dinar. Nah, setengah dinar itu kurang lebih sekitar harganya 2 jutaan. Ya, 2 juta kemarin saya beli tuh 2 juta 50-an, 2 juta lebih lah. Nah, itu ternyata ketika saya taruh di Pegadaian Syariah, saya mau ngetes gitu, Pegadaian Syariah, Mbak, saya mau gade, ya, dinar. Dilihat sama dia setengah dinar 2 graman berarti kan. Terus oh iya boleh, Pak. Kemudian ini setengah dinar nih, agak kecilan dikit ya. Nah, setengah dinar. Ini ternyata sama Pegadaian Syariah itu ditaksir dinar saya kurang lebih 1,9 juta. Kira-kira bagus gak, Bu? Belinya 2 jutaan, 2 juta 50 kurang lebih. Nah, kemudian itu dulu ya kemarinan ditaksirnya 1,9. Bagus nggak kira-kira? Bagus. Kenapa? Karena selisihnya sedikit dan Pegadaian berani ambil, bahkan berani minjemin 1,7 sekian. Nah, artinya apa? Memang yang ditawarkan di kita ini sekarang ini yang dicontohkan itu emas yang 99,99%. Yang memang 24 karat. Ini bukan emas emas yang 22 karat. Kenapa? Karena dia harga jualnya untuk ke depan untuk disimpan tidak terlalu besar naiknya. Nah, itu kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kalau kita lihat lanjut, ya, terus lanjut lagi. Nah, ini kalau kita perhatikan, kalau kita ingin beli emas, terutama yang kita ingin jadikan sebagai simpanan, misalkan kita mau umroh, kita mau naik haji, kita mau anak kita kuliah, maka salah satu jalan yang terbaik kata Rasulullah adalah dengan menyimpan apa? Emas. Kenapa? Karena harga emas ketika disimpan bertahun-tahun, bahkan 5-10 tahun, itu harganya akan semakin apa? Naik. Ya. Coba lihat deh, Ibu. Ibu-ibu zaman dulu ada nggak yang suka beli emas simpen? Ada kesulitan, nih lu jual aja emas gua gitu. Ya. Nah, itu salah satu ternyata dia punya keilmuan yang cukup bagus. Nah, kemudian ya, terus ini. Nah, bagaimana cara menabung emas yang benar? Nah, di kita diajarkan bahwa cara menabung emas yang benar itu tidak sisa uang kita. Kenapa? Karena misalkan saya nih, Bu, terus terang, misalkan saya punya uang 10 juta. Ya, kalau uang saya 10 juta, kemudian saya belanjakan, saya belikan ini segala macam, itu tiba-tiba nggak ada sisa, Bu, habis. Ya, maka simpan emas yang benar adalah ketika kita punya rezeki, baik itu 3 juta, 5 juta, 10 juta, maka sisakan minimal 10% buat nabung emas. Misalkan nih saya punya uang 3 juta, maka 300.000 pakai buat nabung emas. Nah, kenapa? Supaya uang kita tersimpan. Ya, saya pernah punya pengalaman, Bu, sebelum tahu ilmu ini ya.
itu setiap bulan pendapatan berapapun nggak ada sisa. Ya, kenapa? Karena terkadang saya orangnya royal, pengen jalan-jalan ke mall, makan pizza segala macam. Kira-kira pulang dari situ bisa habis nggak 500? Habis apa tidak? Habis. Hari Minggu lagi jalan-jalan lagi, ayo jalan-jalan lagi. Ya, terus beli ini lagi, beli itu segala macam. Kira-kira pulang dari situ habis aja nggak 500? Habis. Apa yang terjadi? Tidak disisakan di awal. Nah, maka cara menabung emas yang paling efektif adalah disisakan di awal ketika mendapatkan rezeki dari Allah. Ya, kenapa? Supaya buat tabungan di masa yang akan datang. Nah, kalau di RT 12 RW 3 itu ada tuh Bu RT-nya, kenal nggak? Siapa Bu? Bu Lela. Bu Lela waktu seminar yang lalu ya. Di sini kan kalau di seminar ini Bu, biasanya nanti akan ada harga promosi. Ditawarkan harga biasanya 5 gramnya itu 5 jutaan. Waktu harga promosi 4,7 juta. Bu Lela langsung beli tuh 5 gram cash. Ya, tahu Bu Lela ya? Nah, kemudian ikut nyabung juga dia. Nah, ikut apa namanya? Ikut nabung. Nah, kemudian di sini perhatikan selanjutnya. Nah, ini. Bu, perhatikan Bu. Kalau misalkan ada yang pendapatnya tiap bulan, maka usahakan dari pendapatan setiap bulan itu 10% bisa kita tabungkan di emas. Nah, misalkan berapa nih, kita punya uang 5 juta. Nah, usahakan 10%, 500 kita masukin di tabungan emas. Nah, ini yang kemudian bisa membuat emas kita bertambah dan untuk masa yang akan datang. Lanjut. Nah, sebelum kita mulai, kita sholawatan dulu dah, biar sambil minum tuh kasihan. Salatullah salamullah ala toha. Cakep, alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya Bu. Nah, yang berikutnya di sini pertama adalah terus lanjut nah ini investasi setiap bulan. Pertama, uang tunai kita ini kita usahakan ada yang kita simpan di emas. Nah, terus lanjut. Nah, kenapa ya emas itu kita simpan atau kita tabung supaya apa? Supaya mencegah yang namanya kebocoran uang. Misalkan ibu di kantong punya uang 5 juta, terus kemudian jalan-jalan ke mall. Kira-kira pengen beli sesuatu apa enggak? Pengen apa tidak? Pengen. Artinya apa? Yang tadi tidak kita perlukan, yang tidak kita butuhkan, kemudian keluar. Ya, kenapa? Karena punyanya uang cash. Tapi kalau yang kita tabungkan di emas, kita bawa 10 gram, kira-kira emas kita pengen kita jual terus beli barang apa enggak? Enggak, karena kita punya emas. Nah, itu efektif yang pertama untuk mencegah bocornya uang kita. Nah, yang kedua adalah ya, kalau misalkan ada yang ingin kaya secara instan, itu berarti penipuan Bu, hati-hati. Kalau misalkan ada orang yang, nih kamu simpen di saya, nanti tiba-tiba bulan depan jadi berbunga sampai 10 kali, itu hati-hati, itu biasanya penipuan. Nah, kita jangan sampai tergiur dengan hal-hal yang semacam itu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita mau dipinjemin orang, kita nggak punya uang, tapi kita punya uang 20 gram, kita bilangnya apa? Bu, pinjam uang dong saya. Kita nggak punya uang, tapi kita punya emas 20 gram. Kita bilangnya apa? Aduh, nggak punya uang. Kira-kira kita mau nggak emas kita gadein, terus kita pinjemin uang ke dia? Mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Karena adanya emas. Nah, kalau dia punyanya emas, ya dia akan punya uang, tapi dalam bentuk apa? Emas. Ya, saya punya cerita. Saya mau masukin anak saya ke GO. Ya, GO itu setahunnya 5,7 juta. Saya nggak punya uang cash. Anak saya dapat beasiswa, tapi turunnya nanti. Akhirnya apa? Oh iya, kata istri saya, Abi, manggil saya kan Abi gitu. Abi kan ada emas tuh, gadein aja emas. Akhirnya saya ambil emas, saya gadein ke Pegadaian, dapat 5,5 juta. Tinggal tambah 2 jutaan, langsung saya masuk ke GO, daftar anak saya setahun lunas, udah. Begitu beasiswanya turun, tinggal tebus lagi di situ. Enak nggak kira-kira Bu? Enak. Kenapa? Dia tidak harus minjam kepada orang lain. Ya. Jadi emas itu memang ada berkahnya. Kenapa? Karena dia bisa digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, dan memang itu disarankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tadi kata Allah, kalau dia nggak punya emas, dia akan susah mendapatkan segalanya. Sekarang saya mau tanya, ibu kalau misalkan diwariskan sama orang tuanya emas 1 kilogram, 1 kilo nih Bu, berapa Bu? 1 kilo diwariskan sama orang tuanya, tapi ibu nggak dikasih uang, ibu kaya raya nggak? Kaya raya nggak?
Ya, bapak ibunya nggak ngasih rumah, nggak ngasih uang, nggak ngasih mobil, tapi bilang, ya, nak nih gue ada simpanan emas nih, itu di bawah kolong tempat tidur, di situ, ya lu gali aja, yang ada tandanya X, itu emas gue di situ kata dia gitu. Ya. Wah senang, pas dibuka ternyata emas 1 kilo. Iya, dia nggak punya uang, tapi punya emas, kaya raya nggak dia? Kaya. Itu disitulah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika nanti zaman kayak pandemi kemarin, Bu, susah kemana-mana, banyak yang di PHK. Tapi kalau dia sebelumnya menyimpan emas, dia bisa nggak mudah kehidupannya? Bisa. Tinggal misalkan dia punya 100 gram, dia jual aja segram. Segram kan sekarang udah 1 jutaan ya? Itu luar biasa tuh. Itu emas begitu. Nah itu kenapa kemudian saya mengajarkan ini supaya kita mengikuti arahan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah terus lanjut. Nah ini. Ya, ini fitrah manusia dengan emas. Pertama adalah dia mau simpan. Kalau misalkan kita punya emas 1 gram, itu pengen lagi Bu simpan, Bu. Ya, pengen lagi yang setengah gram, pengen lagi nanti yang 2 gram, pengen lagi yang 5 gram. Kenapa? Akhirnya apa? Dia gemar menabung. Ya, dan itu nanti bisa dipergunakan untuk apa? Keperluan jangka panjang dia. Ya, misalkan anaknya mau sekolah, nggak punya biaya pendaftaran, dia bisa gade atau dia bisa jual sebagian sesuai dengan kebutuhan. Atau yang darurat, nauzubillah ya, misalkan ada yang sakit keluarga, butuh secepatnya, bisa kita gade dan sebagainya. Nah, itu mau disimpan. Nah, yang kedua, kalau punya emas itu, ya, biasanya yang udah pernah merasakan, itu bikin nagih, betul nggak Bu? Kalau udah, pengen lagi ya, gitu. Dan dia nggak mau melepas tuh. Ya, dan itu bermanfaat untuk apa? Tabungan jangka panjang, misalkan. Sekarang Allah kasih keluasan, misalkan di sebagian kita, ada yang bapaknya dimudahkan rizkinya. Ya, maka jangan boros. Simpan, tabung gitu. Ya, simpan dan tabung supaya apa? Supaya nanti kalau seandainya Allah berikan cobaan dengan kesulitan, kita masih punya simpanan. Kita masih punya cadangan. Kita masih punya sesuatu yang bermanfaat dan tidak sampai kemudian membuat kita hancur sehancur-hancurnya. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga tadi yang saya sampaikan, ya, kalau misalkan duit bisa dipinjemin nggak? Misalkan ibu bawa uang nih 10 juta digepok gitu. Temen lihat, duit lu banyak amat, pinjem ngapa gua? Misalkan gitu. Ya, berapa? 5 juta aja. Kan kita kalau nggak minjemin nggak enak ya. Tapi kalau kita punya emas, ya, mau nggak kira-kira kita punya emas, terus emas kita kasih lihat orang? Enggak kan? Pasti kita simpan gitu. Artinya apa? Dia nggak punya uang, dia punya uang seadanya saja, tapi dia punya tabungan. Yang tabungan itu insya Allah bermanfaat untuk dirinya di masa yang akan datang. Ya. Nah, ini salah satu yang kemudian kita bisa efektifkan. Nah, kemudian lanjutnya, nah ini Bu lihat Bu, ini grafik harga emas. Ya, harga emas tuh, ya, itu meningkat pesat. Bahkan 20 tahun ke depan tuh sampai 748%. 748% ya kurang lebih. Jadi kalau misalkan dulu ada yang menyimpan emas yang 99,9%, misalkan dulu harganya 250.000, sekarang dijual udah 1 juta. Kurang lebih. Ya. Udah berapa Bu? Kurang lebih 1 juta. Kalau uang meningkat apa tidak Bu? Tidak. Bahkan ada orang yang nyimpan uang di bawah mana, di bawah kasur apa di mana itu, apa yang terjadi? Dimakan rayap. Dimakan rayap, betul. Ya. Bahkan sampai masuk TV ada nggak Bu? Tidak. Ada tuh. Nah, itu salah satunya. Lanjut. Nah, ini 2015 sampai 2017, ya, 2 tahun Ibu kemarin Bu, ya, itu harga peningkatan emas 26,9%. Ya. Bu. Ya, ini 2015 sampai 2017 itu peningkatan harga emas 26,9%, 2 tahun. Kemudian dari 2017 sampai 2022 itu naik lagi sampai mencapai 45,8%. Jadi kalau orang yang suka nabung, suka menyimpan, itu yang terbaik diantara salah satunya adalah dengan emas. Kenapa? Karena harganya semakin lama semakin naik. Nah, itu yang dicontohkan begitu. Tapi ingat ilmunya, perhatikan. Ilmunya adalah kalau kita punya emas, jangan cepet-cepet mau dijual. Paham nggak Bu? Misalkan sekarang beli, 3 bulan lagi jual, rugi nggak? Rugi. Ini untuk persiapan jangka panjang. Makanya sisihkan sebagian penghasilan kita, rezeki yang Allah beli untuk tabungan emas. Nah, kalau di daerahnya Pak RT, Pak Maskur, ada orangnya mungkin Pak Maskur. Pak RT 12 RW 3, sekarang Bu Lela, ya RT-nya, itu nabungnya dia semaunya. Ya, semaunya karena kita sistemnya syariah. Misalkan harga emas sekarang berapa? 1 juta.
kalau panggil saya kan Bang Kavi ya, saya udah biasa disebut Bang Kavi, saya mau nabung nih, berapa? 200.000. Oke, nggak apa-apa, tabungnya 200. Nah, 200 masuk ke tabungannya langsung berbentuknya emas. Ya, 0,2 gram. Nanti misalkan seminggu lagi ada uang mau nabung lagi 100.000, langsung masuk 0,1 gram. Kalau pada hari itu harga emasnya 1 gram. Terus kemudian boleh nggak saya ambil tabungannya? Boleh, nggak apa-apa, silakan. Oh, udah ada yang sampai tabungannya 1,2 gram. Dia ambil 1 gram ke saya. Kan kantornya Fatmawati langsung datang, nggak apa-apa. 1 gram dia langsung ambil. Oh ya, silakan ambil aja. Tapi nanti berkurang langsung tinggal 0,2 gram. Ya. Nah, itu keuntungan. Dan tidak ada paksaan kapan bebas kayak nabung biasa. Tapi yang enaknya adalah sistemnya berbasis syariah. Nah, itu kelebihannya. Makanya kenapa saya bantu mensosialisasikan supaya apa? Kita punya ilmu, supaya ilmu kita dipakai, terutama ditawarkan ke anak-anak kita, sehingga kita tidak gampang memboroskan uang. Kalau memang tidak ada keperluan, nggak usah dihambur-hamburkan. Mendingan tabung emas. Kalau nggak beli emas, simpan. Kenapa? Supaya nanti untuk masa depan yang akan datang. Saya kerasa, Bu, saya nikah kurang lebih sekitar 7 tahun nggak bisa bangun rumah, Bu. Kok habis terus ya? Akhirnya suatu ketika saya punya, coba aja deh masukin ke emas. Ada rezeki sebagian ke emas terus. Nah, suatu ketika emas sudah di atas 30 gram lebih. Ya, mencapai kurang lebih sekitar 50-an. Coba deh kita jual aja 30, terus bangun rumah. Ternyata dengan izin Allah kebangun rumah, Bu. Ya, dengan niat apa tadi? Nabung apa? Emas salah satunya. Nah, itu kemudian kenapa disampaikan supaya kita sadar bahwa ternyata ajaran Islam itu ajaran yang universal. Tidak hanya memikirkan masalah ibadah sholat, ngaji, puasa, dan sebagainya, sampai yang berkaitan dengan tabungan kita, itu dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, salah satunya kemarin tuh kita dicoba. Pandemi berapa lama, Bu? 2 tahun. Berapa lama pandemi? 2020, 2021, 2022. Berapa tahun tuh? 2-3 tahun ya kurang lebih. Nah, itu ketika pandemi, susah nggak, Bu? Banget. Susah luar biasa. Kita nggak bisa apa-apa tuh. Nah, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sebelumnya kita nyimpan emas, kita masih punya simpanan. Ya. Kita tinggal ke Pegadaian aja syariah. Bu, tolong gade deh. Atau misalkan kita jual. Nah, itu bisa menghidupi kehidupan kita sehari-hari. Sambil kita mencari-cari jalan bagaimana menambah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, sebelum kita lanjut kita salawat lagi ya. Allahumma sholli Allahumma sholli ala Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala wa sahbihi ajma'in. Baik, kita lanjut ya, Bu. Lanjut. Nah, ini nih. Pertama, kalau emas, yang pertama keefektifannya apa? Itu emas mudah dibawa kemana-mana. Ya, Ibu nggak bawa uang, tapi Ibu misalkan ke Uni Emirat Arab, Dubai, bawa emas, Bu. Bisa nggak emasnya dijual di sana? Bisa nggak, Bu? Bisa nggak dijual di sana? Bisa, tapi usahakan 99,9% yang 24 karat. Nah, kalau 24 karat, Bu, semuanya langsung ada sertifikatnya. Ya. Sertifikatnya. Ya, maka tadi kan kata Pak RW bawa KTP ya, barangkali misalkan nanti kita diundi nih keluar nama Ibu kan dapat 0,5 gram tuh lumayan. Itu harus pakai KTP kalau misalkan emas 24 karat. Jadi kalau misalkan emas Ibu hilang atau ada yang punya, oh itu emas saya tuh, ketahuan, kedeteksi gitu. Ya, jadi kalau misalkan yang 70% emas perhiasan pergelas itu nggak usah. Tapi kalau yang 24 karat dia memang benar-benar dijaga gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ya, harga emasnya terjangkau. Kalau misalkan kita berusaha menabung dari awal, ya. Nah, kemudian yang ketiga bernilai tinggi. Maksudnya apa? Dia insya Allah harganya semakin tahun dia semakin meningkat. Ya, dari dulu yang misalkan beli emas itu cuma harganya 100.000,
200, 300 terus sampai sekarang menuju ke 1 juta. Bahkan Bu, ya 2 minggu yang lalu sempat naik tuh Bu ke atas 1 juta lebih. Ya. Nah, ini emas nih. Nah, kemudian diterima pegadaian. Nah, kalau saya orangnya selektif Bu, ketika saya ditawari emas saya akan cek bener-bener sertifikatnya ada nggak, terus kantornya jelas nggak, saya langsung datengin. Ya, terus langsung lihat sertifikatnya, langsung saya beli, saya ke pegadaian, mau nggak pegadaian terima. Dan ternyata pegadaian mau terima. Itu ada tuh struknya di tas saya tuh. Saya gade coba saya ngetes, ternyata dikasih sama dia. Nah, itu salah satu berarti emasnya bagus. Nah, kemudian yang berikutnya, nah nih kita bisa, emas yang pertama itu bisa dialokasikan kalau kita nabung emas untuk biaya pendidikan dan dana darurat. Ya, makanya usahakan kalau misalkan kita niat, kita targetkan, ya Allah saya pengen punya emas nih, nabung aja. Kalau misalkan kita bisa pengen punya 1 gram 1 bulan. Kalau yang dia misalkan penghasilannya, dia misalkan per bulanannya, ya maka dia bisa nabung setiap bulan. Ya, tapi kalau misalkan dia dari dagang, dari segala macam, dia nabungnya semaunya aja. Kapan dia ada uang, dia nabung. Ini tadi saya kesini nih, yang di RT 12 RW 3 nitipin. Bang, tolong nitip ya, saya nabung emas sih 200. Ya, ntar tolong ditabungin gitu. Ya, gitu caranya. Jadi dia nanti dapat kwitansinya langsung dalam berbentuk emas. Kalau udah sampai 1 gram bisa diambil. Karena kan kalau misalkan 0,3 susah ya Bu, masa mau diambil gimana? Ya, nah kalau udah 1 gram udah pernah diambil dan ada yang sudah ngambil. Tapi banyak juga yang dia nggak mau ngambil 1 gram. Kenapa? Karena kalau 1 gram bentuknya gini Bu. Coba punten Bang, ini bisa dibuka ya? Oh, ini di sini ada nih. Nah, ini. Yang batik. Nah, yang 1/2 gram ada. Nah, ini 1 gram bentuknya gini Bu. Nih, 1 gram kartu ya. Nah, yang 5. Nah, ini yang 1/2 gram ini. Kelihatan nggak? Nah, ini yang 1/2 gram yang saya pegang atas merah. Nah, kemudian yang ini yang batik nih yang 1 gram. Nah, ketika ada yang sudah sampai menabung ya 1,2 gram, tuh Bu Lela kemarin saya tanya, Bu Lela udah 1 gram lebih mau diambil nggak? Nggak usah deh Bang, saya nanti aja. Udah 5 gram kayaknya kalau kartu kayaknya kurang kepegang, kurang nampol kalau bahasa kita gitu. Nah, akhirnya dia pengen yang ini yang 5 gram kayak gini ya. Kalau 5 gram kan udah kerasa ya, udah udah ada bentuk batangannya. Ini yang 5 gram. Nah, itu terserah masing-masing biasanya punya keinginan. Dan biasanya orang kalau misalkan kita lihat ya, dia ada juga yang pengen, saya pengen punya yang 1/2 gram saya pengen punya yang 1 gram saya pengen punya yang 5 gram. Akhirnya dia mulai nabung. Ada yang misalkan ini saya sampaikan tapi saya nggak sebutkan namanya, di Kampung Deret itu ada juga yang misalkan dia pedagang, itu dia beli cash langsung yang 5 gram pas lagi seminar ya, tapi itu pas lagi harga promo. Nah, kemudian dia nabung tuh, kadang sebulan 1 juta, kadang minggu depan dia nabungnya ngasih 2 juta. Terus dia bilang, Bu mau diambil nggak yang 3 graman lebih gitu ya, yang dinar 4 graman? Enggak, saya pengen nanti kalau udah yang 5 gram. Udah 5 gram kan nggak terasa tuh dia habis dapat untung, dia masukin tabungan gram, ntar pas udah 5 tolong ya ambilin gitu. Nah, jadi pas 5 gram baru dia mau diambil. Nah, itu biasanya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Nah, itu salah satu penjelasan yang berkaitan dengan ini. Nah, bentar ya Bu. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan lagi Bu, ini bisa dialokasikan kalau nanti misalkan kita sudah terbiasa menabung emas, ya sesuai dengan keinginan yang kita mau. Misalkan buat dana darurat, ya. Kemudian bisa untuk dana pendidikan dan sebagainya. Terus lanjut Kang. Nah, ini ya, nauzubillah ya. Nggak ada orang yang mau sakit ya Bu. Tapi kalau misalkan sakit tiba-tiba butuh dana, susah nggak Bu? Susah. Tapi kalau kita sudah terbiasa nabung, nah ini insya Allah kita ada bantuan. Nah, ini kalau musibah dan sebagainya. Terus dilanjut. Nah, ini yang mau umroh ada nggak? Saya mau tanya Bu, kalau umroh, kalau nyimpan uang misalkan 5 tahun nyimpan uang nih, harga umroh naik nggak? Naik nggak harga umroh? Nah, maka saya sarankan untuk yang mau umroh, nabungnya di emas. Ya, dia targetnya misalkan, Bang saya mau nabung nanti umroh 5 tahun yang akan datang. Maka dia mulai nabung tuh dalam bentuk emas, ya. Nanti ketika harga umroh naik, emasnya naik nggak? Naik. Kalau dari 5 tahun insya Allah dia naik. Ya. Bahkan tadi di survei, di analisis 2017 sampai 2022 5 tahun itu peningkatannya naiknya 45,8% kurang lebih. Nah, itu salah satunya.
Nah, kemudian mau punya rumah 5 tahun ke depan misalkan. Nah, dia bisa dengan cara misalkan menabung. Ya, nabung. Kalau dia simpannya uang, maka nanti harga bahan bangunannya naik, uangnya naik apa tidak? Uangnya naik nggak? Nilai uangnya naik nggak? Enggak. Tapi kalau dia simpannya emas, harga bangunan naik, emasnya naik nggak? Naik. Nah, itu salah satu kehebatannya emas. Nah, Bu, paham nggak, Bu? Insya Allah ya. Nah, ini ada yang mau menikah nih, Bang Azam menikahnya jual emasnya, Bu. Ya betul ya, Bang ya. Dari mahasiswa dia nabung emas, ya, kemudian mau menikah, ya, dan dengan izin Allah dari nabung emasnya itu dia jual dan dia bisa melakukan pernikahan. Dan nggak pusing-pusing lagi. Kenapa? Sudah terbiasa menabung apa? Emas. Terus kemudian, nah ini ya. Nah, yang benar, Bu, yang benar nih, kalau beli emas, ya, itu harus ada barangnya. Misalkan Ibu beli 1 gram, barangnya ada nggak? Harus ada barangnya. Nah, maka kita langsung menyediakan barangnya ada. Ya, misalkan nih yang 1 gram. Nah, ini yang 1 gram segini. Ini yang batik nih, edisi baru untuk Indonesia. Ini namanya batik Sentani. Ya, nih. Kemudian yang 1/2 gram ada nggak barangnya? Ada. Ya. Jadi jangan kemudian beli emas, uangnya dikasih tapi barangnya nggak ada. Nah, itu riskan gitu. Kecuali kalau dia emang saudara kita mau diambilin misalkan. Nah, terus kemudian yang 5 gram tadi 5 gram. Kan yang 5 gram, barangnya ada nggak 5 gram? Ada. Oh, berarti ya. Nah, yang 10 deh. Dan yang 10 gram ada nggak? Oh, ini ada. Barang yang 10 gram gitu. Ya, jadi apa namanya? Jangan sampai kemudian kita beli udah ngasih uang tapi barangnya nggak ada. Nah, itu khawatir apa namanya? Uang kita hilang. Nah, itu yang saya sarankan. Nah, kemudian yang kedua ada akun emasnya. Dan emas itu, ya Bu, harganya tidak bisa diintervensi oleh pemerintah, nggak bisa. Dia sifatnya internasional. Ya, jadi pemerintah nggak bisa mengintervensi naik turunnya harga emas, nggak bisa. Yang bisa itu dari sistem internasional. Makanya kecenderungannya harga emas itu meningkat dari tahun ke tahunnya. Nah, dan biasanya harga emas itu mengikuti standarnya langsung. Emas dunia sekarang berapa nih? Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau misalkan di kita, Bu, ini kita ada program yang namanya menabung emas. Itu mulai berapa, Kang? 300. Sekarang 300 ya. Mulainya startnya ketika dia mau menabung emas dimulai dengan 300.000. Ya, dia langsung punya tabungan emas dan langsung dimasukkan ke dalam bentuk gram. Misalkan sekarang harga emas berapa? 1 juta. Ketika dia mulai ikut tabung 300.000, berarti dia sudah punya tabungan 0,33 gram. Ya. Terus nanti dia mau nabung lagi kapan? Terserah dia. Mau bulan depan kayak, mau 2 bulan lagi kayak, mau seminggu lagi kayak. Bang, saya ada uang nih 100.000, mau nabung boleh nggak? Boleh, silakan. Ya. Terus ada lagi misalkan mau nabung lagi 200.000, silakan. Yang penting langsung dikalkulasikan dalam bentuk harga emas pada saat itu. Nah, itu salah satu keistimewaannya. Nah, oh ini ada Bu Lela udah datang tuh. Nah, yang ketiga, ya, itu ada juga Bu, kalau yang misalkan yang dia mau ikut angsuran, atau angsuran Bu, kayak arisan gitu dicicil, ya, itu boleh. Kalau di kita yang 5 gram ada ya? Di kita 5 gram bisa. Bisa ya? 5 gram bisa. Bang, saya mau punya yang 5 gram dong. Boleh, nggak apa-apa. Dan diangsur boleh. Misalkan sebulannya berapa kira-kira? Kira-kira aja. Misalkan nih ya, dia mau punya yang 5 gram. Sebulan itu misalkan cicilannya sekitar 500.000 misalkan gitu ya. Nah, kalau di syariah Bu, misalkan Ibu nyicil jatuh tanggal 5, 500. Nah, bulan depan Ibu tanggal 5 nggak ada uang. Maka Ibu nggak kena denda dan nggak kena bunga. Ya, paham nggak Bu? Ya, mau Ibu bayar tanggal 7 kayak, tanggal 10 kayak, tetap bayarnya segitu. 500. Ya. Terus ternyata pada bulan besok Ibu nggak punya uang. Ya udah, nggak usah bayar, nggak apa-apa. Bayarnya bulan depannya pas ada uangnya. Terus kena bunga denda nggak? Enggak. Syariah nggak boleh memberikan apa? Bunga, denda, penalti, keterlambatan bayaran nggak boleh. Ya. Kalau dia memberikan denda, itu baru namanya apa? Ada yang tahu namanya apa? Riba. Dan tahu Ibu dosa riba yang paling kecil apa? Berzinah dengan ibu kandungnya sendiri. Bahaya. Makanya saya nggak berani kalau ada unsur riba, saya nggak berani promosiin, saya nggak berani. Karena saya ngerti agama gitu. Itu salah satunya kenapa di sini dimudahkan. Nah, jadi kalau misalkan dia mau nyicil, ada itu yang di Bandung kalau nggak salah, dia nyicil berapa gram, udah 3 bulan lebih nggak bisa bayar, ya udah, nanti bulan keempatnya dia bayar.
Tapi kalau dia punya niat sungguh-sungguh, pengen gitu, dia nabung pelan-pelan, misalkan cil yang 5 gram. Nah, dia pengen punya, dia usahakan semaksimal mungkin. Nah, kenapa? Yang hebatnya apa, Bu? Harganya dikunci harga yang sekarang. Jadi bukan harga pas nanti lunas. Ya. Misalkan mohon maaf ya, Bu, saya nih ikut angsuran, Bu, yang 20 gram di bulan Oktober. Ya, ini terus terang nih, saya ikut angsuran 20 gram di bulan Oktober. Itu 1 bulannya saya angsurannya cicil 1.400.000-an. Oktober 2022. Berarti sekarang saya udah bayar berapa tuh? Oktober, November, Desember, Januari, Februari nanti saya bayar. Berarti 5 ya. Nah, itu kemarin pas kita ngadain seminar di tempatnya Bu RT atau 12 RW 3, Bu Lela, itu di bulan Desember, itu harganya sudah 1,6 cicilannya. Ya. Naik nggak, Bu? Naik nggak? Naik berapa tuh, Bu? Sekitar 200 ya, atau 100-an lah, kurang lebih 100 berapa gitu. Ya, itu luar biasa emang. Jadi itulah kenapa kemudian diajarkan sama Rasulullah yang paling efektif tuh kalau ada rizki, ada uang, nabungnya di emas. Supaya apa? Supaya nilai tukarnya kalau kita simpan bertahun-tahun, bahkan 5 tahun ke atas, itu akan bertambah nilainya. Dan kalau misalkan kita jual, kita akan untung insya Allah. Nah, itulah kemudian yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu, paham insya Allah sampai sini ya. Nah, ini apa namanya yang kita jelaskan. Tadi kalau Bang Azam, Bu, pas Bang Azam ngomong jelas nggak, Bu? Jelas nggak? Oh, jelas ya. Alhamdulillah. Nah, kalau ini masih bulan Desember, masih minimum 100.000, sekarang minimal 300. Nah, lanjut kan? Nah, ini ya, apa namanya perusahaannya? Ya, ini namanya PG Gold, ya, sudah 15 tahun, punya produk pilihan. Dan lihat ini, emas di kita, di PG Gold ini, Bu, dia ada dinarnya, Bu. Ya, ada dinarnya. Jadi kalau misalkan yang pengen punya uang emas dalam bentuk dinar, itu kita ada. Ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian stoknya ada 24 jam, mudah dibeli, online juga bisa. Kalau yang misalkan dia suka dengan digital, pakai internet segala macam, bisa lewat online. Tapi kalau yang enggak, ya bisa lewat langsung aja. Nah, kemudian di sini dan sebagainya. Terus lanjut, Kang. Nah, ini. Terus lanjut lagi. Nah. Terus lanjut lagi, udah. Nah, ini kehebatannya yang pertama. Emas tidak ada masa expirednya, nggak ada. Dia akan berlaku sepanjang apa, Bu? Sepanjang masa. Yang kedua, dia mudah dicairkan, digadai, dan dapat uang tunai. Makanya kalau misalkan, aduh saya nggak punya uang nih, tapi kita nyimpen di balik bantal emas 100 gram. Berarti kita punya uang nggak? Punya uang apa tidak, Bu? Cuma nggak punya dalam bentuk cash. Kalau ditanya, gue pinjam uang dong, nggak ada uang. Tapi di rumah kita ada 100 gram, nggak ada yang tahu. Ya. Kira-kira kita punya uang nggak? Punya, tapi dalam bentuk apa? Emas. Nah, kemudian, ya, kalau jual emas untung, kalau kita perhatikan nih, beli untung kenapa? Ini pada saat yang ngerti ilmunya. Tapi kalau misalkan yang dia beli hari ini, seminggu lagi dijual, rugi dia.